Selamat siang semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Introductions to I/O Class 2022. Diskusi hari ini kita akan membahas tentang highlights, tentang kurs kita per minggunya apa aja, kemudian tugas-tugas kita, juga midterms dan final exams, dan bagaimana caranya kita mengadakan question answer session atau diskusi dalam perkuliahan. Introductions to I/O Class Week 1. Class rules. Di setiap sesi, kelas kita wajib untuk membuka videonya. Kemudian, sounds harus mute kecuali diizinkan untuk bertanya setelah raise hands. Bisa pula mengajukan pertanyaan melalui chat box. Di sini, tugas kapten adalah mengarrange class schedule dan mengcounting atau menghitung partisipasi melalui Excel. Seperti siapa saja yang berpartisipasi hari ini, berapa orang, dan berapa kali mereka berpartisipasi, dan kemudian menyerahkannya kepada saya pada akhir perkuliahan. Minggu berikutnya, kita akan membahas tentang what is international organizations. Mulai dari sedikit history mengenai international organizations, kemudian apa itu treaty, ya, kaitannya dengan international law dan international regime. Di sini kita akan bahas lebih mendalam tentang history of I/O, mulai dari pre sampai dengan post-Westphalian Treaty. Next adalah contemporary I/O. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan international organizations pada abad ke-21. Berikutnya, kita akan mulai membahas tentang hubungan antara hubungan internasional dan I/O, serta bagaimana Cliff Archer mengklasifikasikan tentang I/O. Week 5, kita akan membahas tentang history and the development of the UN. Jadi ini biasanya akan menarik sekali bagi students yang sangat ingin mengenal ataupun kedepannya bercita-cita untuk bekerja di PBB. Di sini kita akan mempelajari bagaimana PBB itu berkembang hingga saat ini, apa yang mereka lakukan, ya, dan bagaimana peranan mereka sebagai international organizations in international relations. Week 6, kita akan membahas tentang Theoretical Foundation of I/O. Di sini kita akan membagi dua, ya, pada minggu ke-6 dan minggu ke-7 untuk Theoretical Foundation of I/O. Karena kita akan menggali secara lebih mendalam teori-teori yang ada dan terkait dengan international relations. Untuk midterm exams, students akan menyerahkan essay sepanjang 5 halaman dengan persyaratan Times New Roman 12 space 1.5, bibliografi minimal 20, ya, 20 sources, harus menggunakan reference yang berupa EndNote dan Chicago style, ya. Harus diserahkan secara tepat waktu ke Turnitin dengan minimum maksimum 20%, ya, untuk batas kesamaan ataupun similarities yang ditemukan oleh Turnitin. Dan similarities ini tidak dihitung ketika terkena bibliografi ataupun endnotes-nya. Untuk assignments, kita akan mendapatkan 35%, yaitu keaktifan di kelas, ya, ketika diskusi. Keaktifan di kelas itu akan dinilai sebanyak 15%. Kemudian kita akan ada group presentations yang dinilai sebanyak 20%. Setelah UTS, kita akan mendapatkan pelajaran tentang regional organizations. Di sini, karena banyaknya materi regional organization, kita akan membagi menjadi dua. Dan pada minggu pertama setelah UTS, kita akan membahas tentang ASEAN secara khusus karena Indonesia merupakan bagian dan salah satu pemimpin yang paling penting di ASEAN. Pada minggu ke-10 kita akan membahas selain ASEAN, yaitu mulai dari European Union, ya, juga sedikit kasus tentang Brexit, dan kita juga akan membahas dari presentasi kalian bisa memilih salah satu regional organizations di bawah ini sebagai bahan presentasi. Week ke-11 kita akan bahas I/O dan globalizations, tentang problem-problem terkait dengan international organization seperti climate change dan lain-lain. Di sini mahasiswa dapat memilih mana
yang paling mereka minati sebagai bahan diskusi. Dari mulai I.O. and Globalization part, kita akan memulai tahap diskusi hingga week ke-14. Ya. Jadi disinilah adalah week di mana kalian mengenal kasus-kasus dan mulai belajar menerapkan teori ke dalam kasus-kasus. Kemudian week 15 kita akan general review sebelum exams, dan terakhir adalah final exams yang dinilai sebanyak 35%. Essay 8 halaman dengan ketentuan yang sama dengan midterm kalian. Oke, ini adalah reading material sekalian yang perlu kalian pelajari sebelum kelas. The mind is just like a muscle. The more you exercise it, the stronger it gets and the more it can expand. So good luck guys, and see you in next week.